mental itu adalah hal utama. Ketika teman-teman sudah punya bahan nih, punya argumen untuk memperdebatkan mosi, tapi ketika teman-teman tidak punya mental, teman-teman akan dengan mudah dikalahkan oleh tim lawan. Makanya mental harus teman-teman siapkan dengan baik. Bagaimana sih cara membangun mental atau rasa percaya diri? Nah, teman-teman bisa banyak latihan atau melihat bagaimana sih orang-orang berdebat itu, karena ketika nantinya teman-teman sudah punya gambaran, teman-teman akan ikut terbangun mentalnya dan semangat untuk mengikuti perdebatan. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang melihat bagaimana perkembangan teknologi saat ini, pernah tidak teman-teman melihat pertandingan debat atau menonton pertandingan debat secara langsung? Terlebih saat ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, tentu sudah banyak lembaga-lembaga atau instansi yang melakukan perlombaan debat. Tapi pernah tidak sih teman-teman terpikirkan bagaimana sih atau apa-apa saja yang perlu dipersiapkan agar kita siap untuk mengikuti perlombaan debat. Nah, kali ini saya akan membagikan tips mudah untuk menghadapi debat hukum dan konstitusi, di mana ada beberapa tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Tips ini berasal dari pengalaman saya sendiri dan juga banyak melihat dan mengamati bagaimana ketika orang-orang melakukan debat maupun lomba debat yang tingkat regional maupun tingkat nasional. Tips yang pertama adalah bagaimana kita mengasah kemampuan berpikir kritis dan menganalisis. Karena tentunya ketika dalam perdebatan atau melakukan perdebatan, kita akan diberikan yang namanya mosi atau topik perdebatan, di mana dalam perdebatan ini kita akan dibagi dalam posisi pro dan kontra atau setuju dan tidak setuju terhadap mosi perdebatan. Disinilah kita akan dilihat oleh dewan juri dan para pengamat perdebatan bagaimana atau seberapa tajam analisis kita terhadap mosi perdebatan, karena tentunya dalam perdebatan kita akan mencari solusi yang implementatif terhadap mosi perdebatan, karena itulah tujuan dari diadakannya perdebatan. Lalu yang kedua adalah banyak membaca dan riset terhadap hal-hal yang sedang trending atau yang banyak diperbincangkan saat ini, entah di daerah kita sendiri maupun yang sedang hangat baik nasional maupun internasional. Karena ini dengan kita banyak membaca atau riset, kita akan terbantu untuk terbentuknya pola pikir yang kritis. Jadi biar teman-teman tidak bingung bagaimana sih cara mengatur atau membentuk pola kritis, itu tentunya dengan cara banyak membaca, baik berita, jurnal, itu nanti akan membantu teman-teman untuk punya pola pikir yang kritis seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mental. Ketika teman-teman sudah merasa bahwa saya sudah siap, saya sudah punya pola pikir yang baik, saya sudah merasa saya bisa menganalisis dengan baik, saya sudah merasa saya cukup kritis, selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan adalah mental. Karena dalam perdebatan kita akan disaksikan oleh rekan berpikir atau tim lawan kita dan juga oleh dewan juri, serta biasanya akan ditonton oleh, misal kalau di debat hukum dan konstitusi itu kita menyebutnya dengan pengamat hukum. Nah, itulah yang kemudian harus teman-teman persiapkan, karena mental itu adalah hal utama. Ketika teman-teman sudah punya bahan nih, punya argumen untuk memperdebatkan mosi, tapi ketika teman-teman tidak punya mental, teman-teman akan dengan mudah dikalahkan oleh tim lawan. Makanya mental harus teman-teman siapkan dengan baik. Bagaimana sih cara membangun mental atau rasa percaya diri? Nah, teman-teman bisa banyak latihan atau melihat bagaimana sih orang-orang berdebat itu, karena ketika nantinya teman-teman sudah punya gambaran, teman-teman akan ikut terbangun mentalnya dan semangat untuk mengikuti perdebatan. Selanjutnya adalah memahami teknik perdebatan, karena sejatinya begitu banyak teknik perdebatan yang digunakan dalam lomba debat itu sendiri. Ada beberapa tipe debat yang digunakan. Nah, umumnya kalau di Indonesia itu adalah ASEAN Debat Parliamentary, di mana di situ ada 3 pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Nah, teman-teman harus tahu nih porsi teman-teman itu ada di mana, entah di pembicara pertamakah, kedua, atau ketiga. Karena pembicara pertama, kedua, dan ketiga ini memiliki porsi dan tugasnya masing-masing. Jadi, ketika teman-teman sudah memahami teknik debat, mulai dari pembentukan tim, posisi teman-teman, bagaimana cara menyusun argumen, dan bagaimana sih sistem atau
tipe debat apa yang digunakan pada saat perlombaan, saya yakin teman-teman sudah mampu untuk mengontrol bagaimana situasi perdebatan itu nantinya. Teknik yang selanjutnya adalah membangun chemistry dengan tim. Seperti yang saya katakan tadi, dalam tim debat itu ada 3 orang, di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika 3 orang ini disatukan dalam satu tim, tentu akan ada 3 perspektif yang berbeda. Jadi bagaimana cara teman-teman untuk membangun chemistry itu sendiri, karena dengan adanya chemistry yang kuat antara tim, itu akan semakin membangun mental teman-teman dan semakin meyakinkan juri, juga tim lawan untuk setuju terhadap apa yang teman-teman dalilkan atau apa yang teman-teman keluarkan sebagai statement atau argumentasi penguat posisi teman-teman dalam perdebatan. Terakhir, kalau kita berbicara tips, ini tentu adalah sebuah teori ya, sebuah teori yang akan teman-teman praktikkan. Nah, bagaimana sih agar sebuah teori itu menjadi suatu hal yang nyata? Maka diperlukanlah latihan. Selain tadi kita sudah menyiapkan, kita sudah berpikir kritis, kita sudah mampu menganalisis, kita banyak membaca, terus memahami teknik debat, menyiapkan mental, tentu semuanya akan sia-sia kalau kita hanya memahaminya berdasarkan teori saja, tapi tidak melaksanakannya atau mempraktikkan langsung. Jadi kita butuh yang namanya latihan. Nah, bagaimana agar latihan ini efektif? Yakni dengan teman-teman berani dan mau untuk mencoba ikut dalam lomba perdebatan. Karena sejatinya tidak ada debaters yang langsung hadir menjadi debaters hebat tanpa melalui awal yang sama seperti teman-teman, yakni mulai ikut mendaftarkan diri, belajar, dan bertemu dengan para debaters lainnya. Karena ketika teman-teman sudah merasa nyaman atau berada mengerti bagaimana sih debat itu sebenarnya, teman-teman tentu akan sangat merasa luar biasa seperti itu, karena teman-teman berada di dalam ruang lingkup yang begitu positif, di mana kita sama-sama membangun pola pikir yang kritis, menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus mengasah pola pikir dan mengeluarkan saran-saran yang implementatif melalui perdebatan yang bukan melahirkan hal-hal negatif, tetapi melainkan perdebatan yang menghasilkan hal-hal positif karena dilaksanakan dengan metode dan sistem perdebatan yang baik. Jadi itu saja tips-tips yang dapat saya sampaikan. Semoga ke-6 tips atau 7 tips ini dapat teman-teman terapkan dengan baik, karena sejatinya tips ini adalah tips yang sederhana, tetapi ketika teman-teman bisa menerapkan dengan baik, ini akan menjadi sebuah tips yang luar biasa, manfaatnya dapat teman-teman rasakan. Saya harap setelah teman-teman menonton video tips ini, teman-teman akan terpancing untuk mengikuti lomba debat-debat yang ada. Teman-teman bisa memulai dari lomba debat di tingkat kampus atau tingkat sekolah, kemudian ketika teman-teman sudah menemukan power teman-teman atau kekuatan teman-teman, teman-teman bisa maju ke tingkat selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.